Oke, halo semua, selamat datang di channel saya, Aditya Purca. Saya di sini akan coba mereview barang yang sudah datang. Apa aja fitur di dalamnya Double DIN DHD 7001 ini. Nah, Double DIN DHD 7001 ini saya beli di salah satu toko online hanya dengan harga Rp697.000. Ya, termasuk cukup murah untuk sebuah double DIN. Saya akan coba nanti pasang di mobil saya dan kita coba cek bagaimana kinerjanya. Nah, untuk di video ini saya akan beritahu apa aja fitur yang ada di dalam double DIN DHD 7001 ini untuk mengganti single DIN saya yang di mobil saya Avanza 2004. Oke, kita lihat apa aja fiturnya. Jangan sampai kelewatan, tonton terus di channel ini. Oke, ini adalah DHD 7001 Double DIN yang berbasis Android. Di sini tulisannya Android 7. Untuk memorinya dia mempunyai RAM 1 GB dan juga memiliki ROM atau memori 16 GB. Double DIN ini memiliki kemampuan mirroring, jadi kita bisa menyambungkan HP dengan double DIN-nya. Jadi bisa tampilan yang ada di HP adalah tampilan di double DIN. Lalu untuk spesifikasinya, ini ada Universal Double DIN Car Multimedia Player, bisa menjalankan multimedia apapun, MP3, MP4, MP5 untuk video-video dan lain-lain. Terus untuk ukurannya 7 inci High Definition HD, sama untuk touchscreen-nya adalah TFT Multimedia Touchscreen. Untuk ukuran layarnya 16:9. Terus bisa built-in radio FM, juga dapat memainkan file, jadi bisa pakai kartu SD, MMC atau USB. Nanti ada kabel USB-nya juga. Untuk output dayanya menuju ke audio 4x50 watt, 4-way RCA output, jadi ada 4 jalur untuk outputnya RCA, 2-way video input dan 2-way video output. Ini ada 2 video input dan juga 2 jalur untuk ke video output. Lalu mendukung kamera mundur juga apabila di mobil saudara sekalian mempunyai kamera mundur, jadi bisa dipasang ke alat ini. Di sini saya menyampaikan saya juga user, saya juga pengguna, saya tidak jualan atau mengendorse. Nanti untuk link pembelian silakan lihat di bawah. Nanti saudara sekalian bisa melihat harganya dan juga bisa membelinya alat ini. Kita akan mencoba untuk mengecek apa aja fitur dalamnya. Ini ada perkabelannya. Ini kabel-kabel RCA-nya, ada kabel video dan juga ada kabel audio. Terus ini sepertinya untuk kamera mundur, ini inputan kamera mundur. Ini untuk kabel power dan juga kabel yang menuju ke speaker. Ada kabel power, kabel untuk ACC. Nah, ini kabel-kabel untuk yang ke audio, kabel illumination atau untuk lampu senja. Nanti ada sensornya untuk lampu senja apabila lampu senjanya nyala. Terus ini ada GPS. Nah, jadi double DIN ini sudah built-in GPS. Untuk GPS-nya bisa dipasang di bagian depan. Nanti besok kita coba untuk pasang, nanti akan di video selanjutnya tentang pemasangan. Nah, ini ada GPS-nya. Jadi memang sistemnya si DHD ini seperti Android, seperti HP pada umumnya, jadi bisa menerima sinyal GPS. Jadi apabila melaksanakan navigation atau map untuk menunjuk arah, kita bisa menggunakan GPS ini sebagai inputan lokasi kita dan juga nanti bisa menunjukkan arah. Nah, ini ada 2 inputan kabel USB, jadi ada USB 1 sama USB 2. Ini bisa digunakan untuk nanti memainkan multimedia, masukkan data, ataupun kita mutar musik dan lain-lain. Bisa menggunakan 2 USB ini. Nanti rencananya akan saya colokan, terus nanti akan saya taruh di tempat dashboard, bagasi dashboard, tempatnya penumpang sebelah kiri depan.
Lalu kita masuk ke unit utamanya, tipenya adalah DHD 7001. Di sini ada mic, ada reset, ada tombol power. Ini tapi kalau nggak salah pada saat tombol power ini kalau dipencet itu bukan mati, dia standby off apabila ditekan lama. Terus apabila ditekan sekali nyala lagi. Terus apabila ditekan sebentar itu nanti dia akan mute untuk volumenya, jadi suaranya tidak ada. Terus ditekan lagi sebentar, nanti volumenya baru keluar lagi. Terus ini ada tombol home, ada tombol back, terus ini ada volume up dan volume down. Untuk bentuknya agak tipis seperti ini karena mungkin sudah Android, tapi saya tidak melihat. Kita coba lihat belakangnya. Nah, di sini saya nggak melihat adanya fan, atau mungkin ada fan tapi kecil di dalamnya, kurang tahu juga. Mungkin ada saudara-saudara yang tahu bisa bilang di kolom komentar. Di sini ada penunjukan untuk perkabelannya. Nanti dari perkabelan yang ini tinggal dicolokkan ke sini. Nah, untuk panduannya di belakang sini. Kabel berapa untuk apa, dan kemana, sini ada tulisannya. Untuk tegangannya yang digunakan adalah 12 volt DC. Untuk dayanya sampai dengan 12 watt. Mereknya DHD, dibuat di Indonesia, SNI ya. Ini nomor serinya. Colokan untuk antena, jadi antena mobil dimasukkan ke sini. Terus ini inputan GPS-nya, tadi antena GPS ini. Antena GPS ini dimasukkan ke sini. Nah, terus ini tempat colokannya kabel-kabel RCA. Ini kabel RCA, kabel USB, ini kabel video mundur dan lain-lain. Terus ini untuk yang power utama, colokan power utama sama yang menuju ke audio. Terus ini ada fuse 10 ampere ada di sini, jadi sudah diamankan untuk tegangannya menggunakan fuse 10 ampere. Kita coba nyalakan untuk mengetahui apa aja yang ada di fitur-fitur di dalamnya DHD ini. Oke, kita colokkan ke soketnya power. Terus kita ambil kabel power dengan kabelnya ACC. Nah, ini yang power. Terus ini yang ACC. Ini dia tampilan awal dari double DIN ini. Nah, langsung menuju ke radio. Ini untuk tampilan radionya seperti ini. Kita coba balik dulu ke home. Nah, kita lihat fitur apa aja yang ada di home sini. Nah, di sini ada tombol home, di atas juga ada panel informasi tentang Bluetooth, waktu. Ini waktunya belum saya ganti. Back, split screen atau memilih aplikasi antar aplikasi. Ini ada Bluetooth. HP bisa dikonekkan dengan Bluetooth. Terus di sini ada multimedia untuk menyalakan di sini. Terus di sini juga ada tampilan dari mobil dan juga ada kecepatan. Tadi ada kabel iluminasi. Nah, di situ apabila kabel iluminasi disambungkan ke lampu senja dan lampu senja menyala, nanti di sini akan ada lampu nyala mobil. Terus juga kecepatan mobil ini berdasarkan dari GPS. Jadi bukan kecepatan real speedometer, ini adalah kecepatan dari GPS. Jadi perbedaan posisi dari lokasi GPS dihitung dengan waktu baru kita ketahuan kecepatannya. Di sini ada map, pojok kiri bawah ini map. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tombol menu. Di sini ada menu-menu di dalamnya. Terus juga ada setting. Kita coba
mengulik di bagian settingnya. Di sini Android, tipe Androidnya ini, Android OS-nya ternyata Android 9.1, jadi salah. Tadi saya baca di itunya Android 7. Di boxnya Android 7 tulisannya. Ternyata Android 9.1. DDR-nya, RAM-nya 1 GB, untuk flash ROM-nya ada 16 GB, terus CPU-nya A7 1,3 GHz sama dengan kali 4 atau quad core. Terus untuk display-nya adalah 1024 dikali 600. MCU-nya 3.1. Nah, di sini device port-nya. Di sini ada pengetahuan tentang device port-nya juga. Kalau mau masang, jadi tidak hanya di bagian belakang, di bagian sini juga bisa kita baca apa aja dan gunanya untuk apa. Terus ini, nah ini bagian yang audio dan lain-lain. Colokannya ada di sini. Informasi tentang colokan ada di sini. Sistem info tadi. Sound setting, kita bisa memilih sound di sini, mau heavy metal, pop, rock, jazz dan lain-lain, atau kita bisa mengatur secara manual di sini. Kalau misalnya kita mau kembalikan bisa di default lagi. Selanjutnya saya juga kurang terlalu paham sih kalau untuk penataan audio biar pas untuk di kuping, karena tiap orang kan masing-masing beda ya untuk pendengarannya. Jadi tinggal diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini ada factory setting. Passwordnya saya belum tahu passwordnya. Car setting. Nah, terus ada Android setting. Volume setting untuk mengecek volume. Terus ini keterangan. Jadi kita bisa mengurangi atau menambahkan keterangan. Nah, seperti ini. Ada backlight-nya juga. Penyinaran belakangnya. Nah, ini navigationnya menggunakan Google Maps. Terus ini ada GPS detection, jadi apabila kita sambungkan GPS, dia akan mendeteksi data GPS-nya. Selanjutnya ini ada steering learn. Jadi kayaknya ini fungsi untuk menghubungkan atau mensinkronisasikan antara steering button atau tombol yang ada di setir dengan si alat DHD ini. Jadi kita bisa mencocokkan dengan contoh kita pencet dulu play-nya, nanti di tombolnya harus dipencet tombol ditekan dan ditahan untuk di tombol steeringnya play juga. Jadi nanti apabila di sana tekan play, di sini akan ngeplay. Sama dengan seperti yang lainnya seperti volume dan ini nanti kita pencet dulu volumenya. Setelah itu tombol setirnya dipencet juga volumenya yang lama. Nah, nanti dia akan terkoneksi apabila di mobil saudara sekalian mempunyai steering button. Terus selanjutnya ini ada logo setting. Nah, ini yang saya bilang di awal, saya tadi sempat sudah ganti. Jadi bisa kelihatan ada gambar Toyotanya. Nah, di sini ada logo dan juga ada boot animation. Yang pertama adalah logonya dulu. Nah, di sini banyak logo. Contohnya logo Android, Honda, ada Mercy, Peugeot, BMW dan lain-lain. Terus selanjutnya untuk default animation kita coba buka. Apabila ada animasi-animasi yang mau diganti. Nah, ini tinggal kita ambil animasi mana yang mau diganti, nanti dimasukkan, baru nanti boot animationnya bisa diganti. Tapi saya belum punya boot animationnya, mungkin akan dicontohkan di video lainnya. Terus di sini ada other setting, ada reverse setting, screen setting, handbrake, terus ada float bar. Oke, itu semua yang ada di setting. Kita coba back lagi. Kita akan melihat isi apa aja yang ada di menu utama. Ini adalah menu utamanya. Nah, di sini ada banyak aplikasi juga di dalamnya. Jadi memang modelnya seperti Android HP dari saudara-saudara sekalian, hampir mirip. Kita coba buka satu-satu dulu ya. Tampilan Bluetooth seperti ini. Nanti kita bisa pair dulu HP kita untuk dikonekkan menuju ke DHD unit ini. Jadi nanti kita bisa telepon. Ini juga ada nomor teleponnya, tapi karena belum konek HP jadi tidak bisa. Terus ini ada lokal musik.
kalau misalkan punya media file atau musik. Terus ada Net Navi. Nah, ini navigation tapi tetap menggunakan Google Map. Terus ini ada radio, tampilan awalnya. Jadi pada saat selesai boot animation atau booting dari si DHD ini, nanti akan langsung masuk menuju ke radio ini. Selanjutnya ada video. Apabila punya data video, nah bisa dimasukkan di sini, bisa dimainkan di sini. Audio video input. Avin, saya masih belum tahu nih Avin apa ya. Mungkin ada yang tahu, bisa dikasih tahu. Ada kalkulator juga. Kalau mau ngitung 5 kali 5 25. Oh benar kalkulatornya. Cerdas berarti. Selanjutnya ada kalender. Ini belum saya setting, untuk tanggalnya masih Oktober 2018, tanggal 15. Mungkin ini tanggal pembuatannya alatnya mungkin. Ini ada car setting. Nah, ini car setting sama seperti tadi yang di menu utama. Di depan ada juga car setting, tampilan seperti ini. Ada Google Chrome. Nah, ini bisa digunakan untuk browsing. Yang penting ada koneksi internet. Jadi di sini built-in WiFi. Jadi bisa dikonekkan ke internet dan kita bisa melaksanakan browsing, nonton dan lain-lain. Jadi di sini ada settingan WiFi-nya. Nah, ini switch. Jadi di scroll dari atas ke bawah seperti HP pada umumnya atau tablet pada umumnya. Nah, ini ada di switch. Nah, di sini ada menu WiFi. Jadi kita bisa konekkan ke hotspot, bisa menggunakan hotspot HP masing-masing atau bisa membuat hotspot sendiri atau tethering. Ini ada screen off. Nah, jika langsung mati ini screen off. Tidak kelihatan, tapi kalau dipencet lagi dia akan nyala. Terus ada car amplifier apabila punya amplifier, clean up untuk membersihkan memori, screenshot untuk capture tampilan layar. Terus ada Bluetooth juga, setting Bluetooth untuk connect Bluetoothnya, setting. Nah, seperti ini, setting semuanya. Terus ada car setting dan juga ada video output. Nah, seperti ini, ada video output. Terus di sini ada download. Apabila saudara mendownload sesuatu, nanti datanya ada di sini. Tapi jangan lupa untuk Double DIN ini hanya 16 GB untuk ROM-nya, jadi jangan sampai terlalu banyak, nanti akan juga mempengaruhi kinerja dari si DHD ini, Double DIN-nya. Terus ini file manager untuk data-data. Jadi di sini available-nya tuh cuma 12,4 GB ya, 12,04. Tertulisnya sih 16. Jadi mungkin di dalamnya sudah ada sistem, dan ini sistem Android yang sudah tertanam, juga ada beberapa aplikasi yang tertanam. Jadi yang available space-nya cuma 12,04 dari total keseluruhan 12,36. Jadi jangan melihat 16, oh ada 16. Kita harus melihat internal storage asli yang ada di dalamnya, biar kita tahu dan bisa memanage apa aja yang akan kita download dan akan kita gunakan. Terus di sini ada manual. Nah, di sini kayaknya buku manual ini. Nah, buku manual tentang alat ini. Bagaimana cara penggunaannya bisa dibaca di sini dalam bahasa Inggris untuk buku manualnya. Nah, cara telepon, cara konekkan Bluetooth, untuk upgrade, sistem setting untuk GPS, wireless LAN, WiFi, reset, time setting, dan lain-lain. Nah, kita bisa baca semuanya di sini. Ini navigasi juga ada. Selanjutnya adalah Google Maps. Ini kayak sama dengan Net Navi yang di atas. Apabila dimasukkan ke sini langsung menuju ke Google Map. Ini Net Navi ini atau ini sama saja. Nah, terus ini adalah phone link untuk menyambungkan ke HP. Kita lihat Tima. Mungkin aplikasinya namanya Tima. Nah, ini untuk menu utamanya di phone link. Jadi fiturnya di DHD 7001 ini itu bisa menggunakan phone link melalui kabel atau melalui WiFi. Jadi
tidak hanya kabel saja. Biasanya ada beberapa tipe double DIN yang menggunakan kabel USB saja, jadi kita harus konekkan menggunakan kabel USB. Nah itu kadang agak resiko, dalam artian apabila kabel goyang sedikit, copot atau terganggu, nanti koneksi akan terputus. Jadi di sini dia menyediakan dua, ada yang Android untuk menggunakan kabel USB atau Android menggunakan WiFi. Nah, terus untuk iPhone di sini hanya WiFi saja. Nah, di sini ada file receiver-nya. Nah, mobil phone QR code. Nah, nanti akan di QR code di sini kita screen ke QR code-nya untuk mempunyai aplikasinya. Nah, aplikasi ini bisa di-download di HP kita untuk mengkonekkan di sini. Tapi bukan berarti aplikasinya digunakan ke HP kita untuk memirroring ke HP kita ya. Jadi memang aplikasi ini digunakan untuk dari HP kita memirroringkan ke DHD ini. Nah, terus ini selanjutnya ada Play Store. Nah, di sini bisa untuk download aplikasi, apapun aplikasi yang ada di Play Store sini bisa di-download. Tapi ingat lagi, jangan lupa untuk ROM-nya di sini hanya 16 GB, tertulisnya malah hanya 12 GB karena sudah dipakai oleh sistem. Jadi jangan sampai kepenuhan untuk memorinya karena akan mempengaruhi kinerja. Nah, terus ini ada USB DVR. Apabila mobil ada DVR-nya, kita bisa menggunakan untuk merekord di sini. Nah, di sini ada YouTube juga, udah diinstalkan YouTube di DHD ini. Oke, di sini akan coba kita sambungkan dulu dengan internetnya ya untuk melihat fitur-fitur di dalamnya lagi. Tadi kan hanya luarnya saja, ini kita lihat untuk fitur-fitur di dalamnya secara lengkap. Untuk mengkonekkan ke WiFi, kita bisa scroll ke bawah seperti ini, terus kita nyalakan WiFi-nya. Kita tekan yang lama sampai membuka setting. Nah, di sini ada pilihannya. Nanti dia akan obtaining IP address untuk mengkonekkan ke WiFi-nya. Nah, sekarang sudah connected. Kita back. Kita lihat semuanya. Kita akan coba masuk ke Google Maps. Term and condition, syarat dan ketentuan. Nah, ini adalah tampilan untuk Google Maps-nya. Kita bisa lihat seperti Google Maps pada umumnya, kita lihat di HP juga sama seperti ini. Kita lihat lokasi kita. Nah, ini dia lokasi kita. Jadi GPS-nya sudah menangkap sinyal ya. Ini GPS-nya. Ini GPS-nya sudah menangkap sinyal dan langsung bisa mengetahui lokasi kita. Untuk navigasi kita bisa contohkan ke Darmo, contoh Darmo Hills apa aja lah. Nah, ini untuk contohnya. Nah, kita bisa buat rute perjalanannya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan ketahuan untuk lokasi rute perjalanan lewat mana. Terus baru kita bisa play. Nah, seperti ini. Start navigation. Nah, dia nanti akan menunjukkan arah lokasi yang akan kita tuju, arahnya lewat mana. Contohnya adalah seperti ini. Oke. Ini untuk GPS-nya. Setelah itu kita coba yang lainnya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, kita bisa search seperti ini. Kita bisa lihat hasil search-nya kita. Ini untuk Google Chrome, sama seperti Google Chrome biasanya. Kita bisa browser di sini. Terus selanjutnya adalah
Google Play Store. Nah, ini tampilan untuk Google Play Store-nya karena masih baru, jadi kita harus sign up dulu ke Google email, Google account kita. Kita bisa masukkan Google account. Ya, nanti kita bisa memilih aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita download. Ya mungkin saudara-saudara sudah tahu semua seperti apa. Kita mau download apapun kita melalui Google Play Store ini. Terus selanjutnya adalah YouTube. Nah, ini adalah YouTube nih. A new version YouTube. Oh, jadi dia harus install dulu ini. Harus install dulu karena ada versi terbarunya YouTube. Nah, ini untuk tampilan update-nya. Tadi saya sudah masuk ke Google account punya saya. Nah, ini untuk update-nya. Kita tinggal klik update-nya. Nanti dia akan langsung proses update sampai dengan selesai. Oke, proses download dan install sudah selesai. Sekarang sudah ada tombol open. Kita tinggal pencet open untuk buka aplikasinya dan dia akan langsung launch menuju ke aplikasi YouTube-nya. Nah, ya seperti inilah untuk tampilan aplikasi YouTube-nya. Kita bisa play video-video dan segala macam. Kita akan coba contohkan untuk pemutaran videonya. Di sini tidak ada suaranya ya karena tidak connect dengan audio, jadi tidak ada suara yang keluar. Nanti setelah kita pasang di laptop ke mobil baru nanti kita bisa tahu lagunya. Nah, ini channel saya seperti ini. Kita tinggal tekan mana yang mau kita pilih, terus kita play. Seperti ini tampilannya, sama seperti di HP saudara-saudara sekalian. Itu adalah tampilan untuk YouTube-nya ya. Oke, itu semua untuk review dari alat ini. Selanjutnya di video selanjutnya akan kita pasang, jadi jangan sampai kelewatan untuk bagaimana cara pemasangannya. Karena kalau saya lihat di buku manualnya di situ tidak ada cara pemasangan alat ini. Jadi di buku panduan tuh hanya ada cara operasionalnya saja, tidak ada cara pemasangannya. Jadi tidak mengetahui kabel mana untuk dipasang kemana di mobil-mobil saudara sekalian. Jadi jangan lupa ikuti terus channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.